Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Jazakallahu khairan. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ayatuhal muslimat, akhwati fillah, a'azzakunallah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali mempertemukan kita di majlis yang mulia ini. Dan kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberikan niat-niat yang ikhlas di dalam mendatangi majlis-majlis ilmu semata-mata lillahi ta'ala, sehingga setiap langkah yang kita langkahkan ke tempat ini Allah catatkan sebagai penghapus dosa-dosa kita, sebagai peninggi derajat kita, dan sebagai wasilah yang memudahkan langkah kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu yang kita pelajari bersama Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung kepada Allah Jalla wa'ala dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan secara sempurna kepada qudwah hasanah orang-orang beriman, Nabi kita yang mulia Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wassalamuhu alaih, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berupaya untuk istiqamah berjalan di bawah naungan petunjuk dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Akhwati fillah, a'azakunallah. Kita melanjutkan kembali pembahasan rutin kita di dalam mengkaji risalah sifat az-zawjah as-salihah, atau karakteristik istri yang salihah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu tabaraka wa ta'ala. Di kesempatan sore hari ini, di penghujung hari yang ke-9 dari bulan Dzulhijjah di tahun 1446 Hijriah, kita masuk
perkataan penulis hafizahullah, thumma min sifati zaujati salihah al-hadharu minas syaitanir rajim. Kata beliau, di antara sifat atau karakter seorang istri yang salihah adalah senantiasa waspada dari makar-makar syaitan, senantiasa waspada dari tipu daya syaitan. Wasyaitanu muhimmatuhu fi hadhihi al-hayati al-ifsad. Dan syaitan itu senantiasa berusaha untuk membuat kerusakan. Ya, himmah syaitan, upaya syaitan adalah merusak anak Adam. Ifsadud din wa ifsadul khuluq wa ifsadul muamalah wa ifsadul ishrah wa ifsadul ukhuwah wa ifsadu kulli ma huwa khairun. Ya, syaitan berusaha untuk merusak agama seseorang, merusak akhlak seseorang, merusak muamalah, merusak hubungan di antara suami dengan istrinya, merusak ukhuwah ya di antara seorang hamba dengan saudaranya, dan merusak segala sesuatu yang di sana mengandung kebaikan. Ini di antara tujuan syaitan. Wa fi kulli yawmin yab'atsu bu'utsan wa yursilu jundan lil qiyam bi hadhihi al maham. Kata penulis, setiap hari syaitan senantiasa mengutus bala tentaranya untuk menjalankan tugas tersebut. Ya, syaitan atau iblis laknatullahi alaih senantiasa mengutus utusan, ya mengutus bala tentaranya untuk merusak anak Adam, secara khusus orang-orang beriman, merusak agama mereka, merusak akidah mereka, merusak ibadah mereka, merusak muamalah mereka, merusak akhlak dan budi pekerti mereka, merusak muamalah ya seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya, merusak muamalah seorang suami dengan istrinya, ya, dan segala kebaikan, ya segala hal yang mengandung nilai kebaikan, maka syaitan berusaha untuk merusaknya. Wa ta'ammal ma'i hadzal haditha. Kata Syekh Abdul Razak, ya mari kita renungkan bersama sebuah hadis, wa huwa fi sahih Muslimin. Itu hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Min hadits Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pernah bersabda, inna iblisa yada'u arsyahu 'alal ma. Kata Nabi yang mulia, sesungguhnya iblis laknatullahi alaih, ia meletakkan arsy-nya, ya singgasananya di atas air. Thumma yab'atsu sarayahu. Kemudian iblis senantiasa mengutus bala tentaranya. Ayursilul junuda wal bu'utsa lil ifsad. Ini iblis mengutus, ya utusannya, mengutus anak buahnya, mengutus bala tentaranya untuk membuat kerusakan di atas muka bumi. Fa'adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnatan. Kata Nabi yang mulia, bala tentara iblis yang paling dekat dengannya, yang paling tinggi kedudukannya, adalah yang paling besar kerusakannya di antara mereka. Ya, semakin besar fitnah yang ditimbulkan, semakin besar kerusakan yang dibuat, maka semakin tinggi manzilah, ya,
yakni syaitan tersebut di sisi iblis laknatullahi alaihi. Yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kadza wa kadza. Salah seorang bala tentara iblis ya setelah menjalankan misinya membuat kerusakan di tengah-tengah manusia, dia datang melaporkan kepada iblis ya dengan mengatakan aku melakukan hal ini, aku melakukan hal itu. Fayaqul, maka iblis mengatakan, ma sana'ta syai'an, engkau belum berbuat apa-apa, ya masih terlalu ringan kerusakan yang kamu buat. Thumma yaji'u ahaduhum fayaqul, ya kemudian datanglah salah seorang bala tentara iblis setelah menjalankan tugasnya membuat kerusakan, maka dia menghadap kepada iblis seraya mengatakan, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imraati. Aku tidak meninggalkan si fulan kecuali setelah aku membuat ya dia berpisah dari istrinya. Aku pisahkan dia dengan istrinya. Ya, aku hembuskan fitnah sehingga terjadilah perpecahan dalam rumah tangga. Sehingga sang laki-laki tersebut mentalak istrinya, menceraikan istrinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayudnihi minhu. Ya, maka syaitan semacam ini didekatkan kepada iblis, menunjukkan bahwasannya kerusakan yang dia buat sangat besar. Ya, ketika dia berhasil memisahkan antara suami dengan istrinya, maka begitu besar kerusakan yang dia buat. Wa yaqulu ni'ma anta. Kemudian iblis mengatakan kepada bala tentara tersebut, engkau adalah ya tentara yang terbaik. Engkau adalah ya utusan yang terbaik. Yang menunjukkan bahwasannya kerusakan yang dia buat sangat besar. Fayaltazimuhu, ya, kemudian iblis ya memeluk bala tentara tersebut ya sebagai ucapan terima kasih atas keburukan yang dia lakukan. Kata penulis, huna tahtaju zaujatu salihah an tatafaqqaha fi hadzal bab. Maka dari sini kata penulis, seorang istri yang salihah sangat penting untuk belajar dalam masalah ini. Ya, pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga. Wa an ta'iya hadhihi al-haqiqata. Hendaknya setiap istri faham dengan benar bagaimana usaha iblis dan bala tentaranya di dalam memisahkan suami dengan istrinya. Ya, wa kadzalika zaujuha, kata Syekh Abdul Razak, demikian pula para suami. Ya, harus faham bahwasanya di antara misi terbesar iblis dan bala tentaranya adalah bagaimana mereka bisa merusak rumah tangga ya kaum muslimin, rumah tangga orang-orang beriman. Maka jangan sampai kita menjadi ya bahan bagi iblis dan bala tentaranya ya sehingga memuaskan hasrat mereka. Ya, kita menjadi korban dari makar-makar syaitan, makar iblis dan bala tentaranya. An ya'iya kullu wahidin minhuma anna thammata aduwan khafiyan yaraka wala tarahu. Kata penulis, hendaknya masing-masing suami dan istri faham bahwasanya di sana ada musuh yang samar, ada musuh yang tersembunyi, ya, di mana sang musuh itu melihat kita sedangkan kita tidak bisa melihat mereka. Ya, dan makarnya sangat nyata. Ya, tipu muslihatnya sangat nyata. Tujuannya sangat nyata di dalam membuat kerusakan. Ya, kita harus paham bahwasanya kita punya musuh yang mereka bisa melihat kita namun kita tidak bisa melihat mereka. Dan tujuan mereka adalah merusak ya seorang muslim, merusak seorang muslimah, merusak agamanya, merusak dunianya, ya, dan merusak akhiratnya. Wa yajri minka majrad dam minal uruq. Ya, kita punya musuh yang dia mengalir ya dalam aliran darah kita. Yanfuth wa yuwaswis
wa yakidu wa yamkur, di mana sang musuh tersebut senantiasa menghembuskan was-was, senantiasa berusaha membuat makar, tipu muslihat kepada orang-orang beriman. Kullu dzalika yumarisuhu wa anta la tarahu. Ya, semuanya mereka lakukan dan kita enggak tahu. Kita enggak bisa melihat mereka. Yulqi fi qalbika wa qalbihal waswas. Di mana syaitan senantiasa berusaha untuk menghembuskan waswas, meniupkan waswas ke dalam hati ya seorang suami dan juga istrinya. Wa yuqi'us syukuka ila an taqa'al adawat. Bahkan syaitan berusaha untuk meniupkan keraguan-raguan ya ke dalam hati seorang suami ya sehingga timbul suudzon kepada istrinya. Demikian pula sebaliknya. Ya syaitan menghembuskan suudzon kepada seorang wanita sehingga dia yakni menuduh suaminya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Sehingga timbullah permusuhan di antara keduanya. Ya, seorang suami suudzon terhadap istrinya dalam perkara yang tidak ada hakikatnya. Dan seorang istri suudzon terhadap suaminya dalam perkara yang tidak ada hakikatnya, sehingga terjadi ya permusuhan, perpecahan dalam rumah tangga kaum muslimin. Dan ini real, ini nyata. Ya, betapa banyak rumah tangga yang menimpa ya ketika timbul suudzon antara seorang suami dengan istrinya, ya, maka yang ada adalah pertengkaran ya setiap hari. Yang ada adalah pertikaian dalam rumah tangga. Jadi di antara ya makar syaitan untuk menghancurkan rumah tangga ya kaum muslimin, menghembuskan syak, keraguan-raguan ya di dalam hati seorang suami terhadap istrinya. Ya, dia bersikap suudzon, berburuk sangka terhadap istrinya dan menghembuskan syak ke dalam hati seorang istri sehingga dia pun berburuk sangka terhadap suaminya. Walahu manafidhu adidatun, kata Syekh Abdul Razak, dan syaitan yaitu memiliki pintu yang sangat banyak untuk menjatuhkan seorang anak Adam ke dalam keburukan. Terkadang lewat pintu lisannya, terkadang lewat pintu pandangan matanya, terkadang lewat pintu telinganya, terkadang lewat tangannya, ya terkadang lewat kakinya. Syaitan punya banyak jalan untuk menjermuskan seorang anak Adam ke dalam jalan-jalan keburukan. Walihada, oleh karena itu, ja'atis sunnatu bitahsini minhu. Oleh karenanya, di antara rahmat Allah kepada orang-orang beriman, Allah jadikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai benteng untuk membentengi diri kita dari musuh yang tidak tampak tersebut. Ya, Allah rahmat kepada hamba-hambanya, Allah sayang kepada orang-orang beriman, maka Allah jadikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hisnun, sebagai benteng yang kokoh, yang kalau kita amalkan maka biidnillahi azza wa jalla kita mampu membentengi diri kita dari setiap makar syaitan. Kata beliau, inda dukhulil bait wa inda al-mu'asyarah wa inda at-ta'am wa inda al-ghadab fi kulli amrin minal umur yahtajul insanu ila tahsini minas syaitan. Ketika seseorang masuk ke dalam rumahnya, ketika seseorang mempergauli istrinya, ketika seseorang makan, ketika seseorang marah, ya, dalam segala urusan kita, kita butuh benteng dari syaitan.
Kita butuh perisai. Kita butuh benteng yang membentengi diri kita dari tipu daya syaitan. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam sunnah beliau bagaimana ya seorang muslim membentengi dirinya dengan doa-doa yang Nabi ajarkan. Ketika seseorang masuk ke dalam rumah ada sunnahnya. Kita amalkan sunnah tersebut. Ya. Ketika seorang suami mencampuri istrinya ada sunnahnya, ada doanya. Ketika seseorang makan ada doanya. Ketika seseorang marah, ya ada doa yang hendaknya dia ucapkan. Yang kalau seandainya dia amalkan doa-doa tersebut, maka itulah yang menjadi benteng bagi seseorang dari makar-makar syaitan, dari tipu daya syaitan. Maka dalam segala perkara, saudaraku yang Allah muliakan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntunkan kita doa. Ya, di antara fungsinya doa ini sebagai penjaga, sebagai benteng bagi seorang hamba, ya, agar dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari tipu daya syaitan, dari makar-makar syaitan. Ya, namun seringkali kita lalai di dalam membentengi diri kita dengan doa-doa yang Nabi ajarkan. Ya, seringkali ketika kita masuk rumah, ya kita lupa membaca doa. Ya, ketika seseorang mencampuri istrinya lupa membaca doa. Ketika seseorang mau tidur lupa membaca doa. Ketika seseorang bangun dari tidur lupa baca doa. Ketika masuk kamar mandi lupa baca doa. Akhirnya semua aktivitasnya, ya, maka ya ini mudah untuk disetir oleh syaitan. Karena dia nggak punya benteng, ya, tidak punya penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benteng yang sangat kokoh bagi orang-orang beriman di dalam ya menjaga diri mereka dari makar-makar syaitan. Li'alla yusyarikahu syaitan fi ahlihi wa baitihi wa waladihi, agar syaitan tidak turut campur, ya, mengatur seseorang atau membuat keburukan, ya, di rumah seseorang, terhadap istri seseorang dan anak, ya, keturunan kita. Fayahtaju an yuhassina nafsahu bil adhkaril mubarakah. Maka seseorang sangat butuh untuk membentengi dirinya dengan zikir-zikir yang mubarakah, dengan zikir-zikir yang penuh dengan keberkahan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nggak punya benteng ini, ya maka syaitan sangat mudah untuk menjerumuskan kita ke dalam keburukan. Kata penulis, bil Qur'anil Karim wad da'awatil ma'thurah wa bil muhafadhati ala ta'atillah subhanahu wa ta'ala wa ibadatihi. Seorang muslim, seorang muslimah membentengi dirinya dengan zikir-zikir yang mubarakah, seperti dengan membaca Al-Quranul Karim. Ya, hendaknya kita berusaha untuk tilawatul Quran di rumah-rumah kita. Ya, hendaknya kita senantiasa berusaha untuk mengamalkan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kalau kita perhatikan, kalau kita renungkan, ya, 1 kali 24 jam dalam kehidupan orang-orang beriman itu tidak lepas dari zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari mulai kita bangun tidur, membuka kedua mata kita, sampai kita menutup kembali kedua mata kita di malam hari, semuanya penuh dengan doa. Ya, ketika seseorang bangun tidur ada doanya. Ya, ketika seseorang masuk ke kamar mandi untuk buang air ada doanya. Ketika keluar dari kamar mandi ada doanya. Ya, ketika seseorang keluar dari rumahnya ada doanya. Ketika naik kendaraan ada doanya. Terus ketika dia kembali ke rumah, masuk ke rumahnya ada doanya. Sampai ketika dia hendak tidur, hendak memejamkan matanya, maka ada doanya. Dan doa inilah yang berfungsi sebagai hisnun hasin, sebagai benteng yang sangat kokoh,
ya, yang membentengi seorang hamba dari tipu daya syaitan. Kenapa kita gampang dijerumuskan oleh syaitan ke dalam pintu-pintu keburukan? Ya, ketika ini terpancing amarah, kita gampang emosi, ya, gampang mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik, ya, karena benteng kita lemah, ya, karena benteng kita sangat rapuh, karena lisan kita jarang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena lisan kita jauh dari mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa doa dan zikir yang Nabi ajarkan. Di setiap pagi ada zikir pagi, di setiap sore ada zikir sore, yang kalau seandainya diamalkan oleh setiap muslim dan muslimah, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan menjadi benteng bagi dirinya dari keburukan-keburukan makar syaitan dan bala tentaranya. Wabil muhafadzah ala ta'atillahi wa ibadatihi. Di antara benteng yang membentengi seorang hamba dari tipu daya syaitan, kata penulis, adalah dengan menjaga keistiqamahan di atas ketaatan kepada Allah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang wajib diupayakan oleh orang-orang beriman. Kita memaksa ya jiwa-jiwa kita untuk istiqamah di atas ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena siapa yang menjaga ibadah kepada Allah, siapa yang menjaga amal ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menjaga batasan-batasan Allah, Allah akan menjaga dirinya. Sebagaimana hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjaga dirimu. Dan seorang hamba yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satu makhluk pun yang bisa memudaratkan dirinya. Seorang hamba yang dituntun ubun-ubunnya di atas hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satu makhluk pun yang bisa menyesatkan dirinya. Maka alangkah butuhnya seorang muslim, seorang muslimah dengan hifdzullah, dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat mutlak yang harus kita ikhtiarkan, yang harus kita upayakan agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita berusaha untuk menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perintah Allah kita berusaha untuk kita jalankan, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk kita jauhi. Siapa yang menjaga batasan-batasan Allah, maka Allah akan menjaga dirinya dari segala macam keburukan. Kata Syekh Abdul Razak, idzan min sifati zaujati salihah al-hadharu min kaidi syaitan. Ya, maka di antara karakter seorang istri yang salihah adalah senantiasa waspada dari tipu daya syaitan, wa nazaghatihi wa wasawisihi, senantiasa waspada dari bisikan-bisikan syaitan dan waswas syaitan. Wa ma yulqihi fin nufus mimma yatarattabu 'ala al-isgha'i lahu wa sama'ihi fasadul 'ishrah wa tahaddumu baitiz zawjiyah. Hendaknya seorang wanita yang salihah, seorang muslimah yang salihah senantiasa waspada terhadap hembusan-hembusan syaitan, terhadap was-was syaitan, yang kalau seandainya dia dengarkan was-was tersebut, yang kalau seandainya dia ikuti was-was tersebut, maka yang terjadi adalah rusaknya hubungan suami dan istri. Ya, kalau seandainya seorang wanita muslimah mengikuti was-was syaitan, mengikuti bisikan-bisikan syaitan, yang ada adalah rusaknya rumah tangga. Ya, dalam kehidupan
ya seorang muslim dan muslimah. Maka jadilah wanita yang pandai, ya. Jadilah wanita yang faham makar syaitan. Jangan sampai kita menjadi korban syaitan. Ya, jangan sampai kita menjadi korban iblis dan bala tentaranya di dalam menghancurkan rumah tangga kaum muslimin. Kata penulis, wa kam minal usar wal buyut hasal al firaqu alladhi lam yakun ba'dahu raj'atun bi ta'ati syaitan wa ittiba'i wasawisihi. Berapa banyak keluarga, berapa banyak rumah tangga kaum muslimin, ya, ketika terjadi perceraian yang setelahnya tidak ada lagi kesempatan untuk rujuk, ya, disebabkan karena mengikuti was-was syaitan, hanya sebatas melampiaskan hawa nafsunya. Ya, seorang suami ya sampai mengucapkan kalimat talak sebanyak 3 kali, sehingga ketika sudah terucap kalimat talak sebanyak 3 kali terhadap istrinya, selesai, gak ada lagi rujuk, ya. Karena kesempatan rujuk itu hanya 2 kali. Ketika seorang suami mentalak istrinya kali yang pertama, selama belum keluar masa iddahnya masih ada kesempatan merujuk istrinya, ya. Ketika jatuh talak yang kedua, selama sang istri belum keluar masa iddahnya, maka masih ada kesempatan rujuk kepada istrinya. Tapi ketika sudah jatuh talak yang ketiga, ya, maka tidak boleh lagi bagi seorang suami merujuk istrinya, kecuali ya dengan syarat sang istri menikah dengan laki-laki yang lain. Terkadang baru timbul penyesalan ketika sudah terucap kalimat talak, ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti setiap kepala rumah tangga, jangan bermudah-mudahan dalam mengucapkan kalimat talak. Karena terkadang ketika seseorang sudah mengucapkan kalimat talak, gak bisa ditarik lagi, ya. Terkadang penyesalan itu datang belakangan. Ketika sudah diucapkan kalimat talak yang berkonsekuensi selesainya ya akad pernikahan seseorang, baru dia menyesal. Sang suami menyesal perbuatannya, sang istri menyesal, ya, atas apa yang terjadi. Maka sebelum penyesalan itu datang, hendaknya seorang suami bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan mengikuti was-was syaitan hanya karena kesalahan kecil seorang istri, ya, seorang suami mentalak istrinya, ya. Atau hanya kesalahan ringan seorang suami, seorang wanita meminta cerai kepada suaminya. Ini di antara was-was syaitan, di antara makar-makar syaitan di dalam menghancurkan rumah tangga kaum muslimin. Kata Syekh Abdul Razak, berapa banyak rumah tangga kaum muslimin, ya, yang hancur karena mengikuti was-was syaitan. Berapa banyak ya keluarga-keluarga yang dibangun hancur ya hanya karena mentaati yakni kemauan syaitan, hanya karena mengikuti was-was syaitan. Walau anna kulla wahidin minhuma ta'awwadha billah minasyaitanir rajim wabta'ada an nazaghatihi wa wasawisihi lama waqa'at tilkal umur walam yahsul dzalika tafarruq. Kata Syekh, kalau seandainya setiap kali seorang suami marah atau terpancing amarahnya, dia beristi'adzah kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitanir rajim. Di antara sunnah ketika seseorang marah, terpancing ya emosinya, isti'adzah, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim untuk meredam amarahnya. Demikian pula seorang istri, ya, ketika timbul amarahnya, ketika muncul emosinya, isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya masing-masing di antara suami dan istri ketika muncul amarah dia isti'adzah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk,
dan berusaha untuk menjauhi was-was syaitan, maka tidak akan terjadi apa yang terjadi. Ya. Berupa ucapan kalimat talak, ya, yang terkadang terucap hanya karena emosi sesaat, atau permintaan cerai dari seorang istri yang diiyakan oleh suaminya hanya karena emosi sesaat, ya, sehingga kalau sudah keluar kalimat tersebut nggak mungkin ditarik lagi. Kalau seandainya masing-masing yang menahan diri, masing-masing berusaha untuk bertakwa kepada Allah, menjaga keutuhan rumah tangga, tidak mengikuti alur syaitan, tidak mengikuti makar-makar syaitan, maka tidak akan terjadi apa yang terjadi. Ya. Kam minal buyut hasala fiha tafarruq bisababi ta'ati syaitan. Berapa banyak rumah tangga kaum muslimin terjadi, ya, perceraian, terjadi perpecahan, ya, di tengah-tengah mereka disebabkan karena mentaati syaitan, disebabkan karena mengikuti alur syaitan, mengikuti was-was syaitan. Ya, ketika seorang suami marah, syaitan membisikkan, ya, kepada suami untuk mengucapkan kalimat talak. Ketika seorang istri marah, syaitan membisikkan, ya, kepada seorang istri untuk meminta cerai kepada suaminya. Ini di antara permainan syaitan, di antara makar-makar syaitan. Ya, maka berapa banyak rumah tangga kaum muslimin yang hancur disebabkan karena mengikuti was-was syaitan. Thumma yadhhab hadzal mufsid minas syayatin ila iblis litadnuwa manzilatuhu minhu wa taqrub makanatuhu indahu bima ahdathahu min furqatin baina zawjaini. Kemudian syaitan ini yang telah berhasil menimbulkan perpecahan di tengah-tengah keluarga kaum muslimin, setelah dia berhasil menjalankan misinya, membuat seorang suami menceraikan istrinya, segera dia pulang menemui, ya, jadi pemimpinnya, iblis, laknatullahi alaihi, ya, untuk mendapatkan manzilah yang tinggi di sisi iblis tersebut. Ya. Setelah dia membuat kerusakan di tengah-tengah kaum muslimin, yang membuat seorang suami bercerai dengan istrinya, maka dia kembali kepada iblis, dan dia pun diberikan manzilah yang tinggi oleh iblis. Wahuna, kata Syekh Abdul Razak, di sini yanbaghi an nulahidh mulahadhatan mufidah. Hendaknya kita memperhatikan satu poin. Ya, kita mencermati satu poin. Anna hadzal aduwwal khafiyya alladhi yaraka wa la tarahu sahibu khibratin wasi'atin wa sahibu tajariba adidatin. Satu hal, ya, satu hakikat yang harus kita ketahui bersama, bahwasanya musuh kita yang tersembunyi ini, yakni syaitan, iblis dan bala tentaranya, musuh kita yang dia bisa melihat kita, sedangkan kita tidak bisa melihat dirinya, dia adalah pemilik khibrah, ya, yakni pemilik khibrah, ya, punya tajribah, pengalaman yang sangat mendalam. Ya, sosok yang memiliki khibrah, yang punya pengalaman yang sangat panjang, bukan setahun 2 tahun di dalam merusak manusia. Ya, syaitan, iblis dan bala tentaranya ini punya pengalaman, ya, kerja yang sangat panjang. Ya, bukan 1 tahun 2 tahun, bukan 10 tahun 20 tahun. Ya. Tapi pengalamannya di dalam merusak manusia, dalam merusak anak Adam itu sangat panjang. Sejauh kehidupan, ya, umat manusia. Al-an, sekarang kata penulis, indama yatahaddatsuna an ba'dil khibrat
lada ba'd syarikat fa inna atwala khibratin qad tasilu ila al-khamsina aw sittin. Sekarang ya, sittina sana. Ketika kita berbicara tentang pengalaman ya sebagian perusahaan atau mungkin pengalaman sebagian karyawan, ya, maka paling maksimal ya seseorang itu punya pengalaman kerja mungkin 50-60 tahun. Ya. Dia punya pengalaman bekerja sekitar 50 tahun, 60 tahun. Punya khibrah, punya pengalaman. Ya, pada keahliannya, pada pekerjaannya. Lakinna khibrata iblis. Tapi pengalaman iblis laknatullah. Ya. Pengalaman syaitan fil ighwa'i wa saddi wa harfin nas wa iqa'il adawat khibratu alafis sanawat. Ya. Pengalamannya iblis dengan bala tentaranya di dalam menyesatkan manusia, di dalam memalingkan manusia dari jalan kebenaran, di dalam menimbulkan permusuhan di tengah-tengah manusia, itu pengalamannya ribuan tahun, bukan cuma puluhan tahun. Ya, kalau seorang karyawan dia bekerja mungkin bekerja ya 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, paling maksimal 60 tahun dia punya pengalaman kerja. Ya. Tapi iblis dan bala tentaranya punya khibrah, punya pengalaman di dalam menyesatkan umat manusia, di dalam menimbulkan permusuhan di tengah-tengah manusia. Mereka punya pengalaman alafus sanawat, ribuan tahun mereka punya pengalaman. Ya. Maka ya betapa dahsyatnya makar mereka ini. Ya, enggak main-main, pengalamannya ribuan tahun. Bukan hanya puluhan atau ratusan tahun, ribuan tahun. Mereka punya pengalaman di dalam merusak anak cucu Adam. Ya, di dalam merusak rumah tangga, yakni seorang suami dan istri. Kam minan nas dakhalul hufar wa dufinu kanu min usara da'wati syaitanir rajim wa min athari ifsadihi wa ighwaihi. Kata Syekh, betapa banyak orang-orang yang telah dimasukkan ke dalam liang lahatnya, yang sudah dikubur. Di dalam kuburannya dahulu mereka termasuk tawanan-tawanan syaitan. Ya. Termasuk pihak-pihak yang menjadi korban-korban iblis dan bala tentaranya. Bukan hanya kita yang masih hidup. Ya dahulu orang tua kita mungkin, ya nenek moyang kita mungkin, ya mereka termasuk ke dalam pihak yang termakan oleh tipu daya syaitan, yang menjadi bagian ya orang-orang yang dirusak oleh iblis dan bala tentaranya. Walihadza yahtaju al-baitul muslim ila an yuhassina nafsahu. Oleh karenanya rumah tangga ya seorang muslim dan muslimah sangat berhajat dengan sesuatu yang bisa membentengi diri mereka. Rumah tangga kita ya sangat berhajat dengan sesuatu yang bisa membentengi diri kita, istri kita, anak-anak kita. Wa an yasunaha wa an yub'idaha minasyaitonir rajim. Sangat berhajat ya orang-orang beriman itu dalam rumah tangga mereka ya untuk membentengi diri, untuk menjaga diri dan menjauhkan diri kita dari makar-makar syaitan yang terkutuk. Ya. Dan tidak ada pelindung, jamaah yang Allah muliakan, yang lebih kokoh untuk melindungi ya jiwa-jiwa kita dari musuh-musuh yang tidak tampak, melainkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting bagi orang-orang beriman ya untuk senantiasa menjaga doa dan zikir
yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepas ya dari doa-doa dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika seseorang dia lalai ya dari membaca doa dan zikir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan, ketika kita lalai dari ketaatan kepada Allah, ketika kita lalai dari keistiqomahan, itu maknanya kita membuka celah, kita membuka pintu bagi syaitan untuk merusak diri kita dan merusak anggota keluarga kita. Ya, maka jadikan ya setiap saat, setiap waktu yang kita lalui ya bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar syaitan ya tidak bisa masuk ke dalam jiwa kita untuk merusak kebaikan dunia dan kebaikan akhirat kita. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, wa min sifati zaujati salihah, dan di antara karakter seorang istri yang salihah adalah idkhalus sururi ala zawjiha idza nadhara ilaiha. Di antara sifat istri yang salihah adalah pandai di dalam memasukkan kebahagiaan ke dalam hati suami. Ya, ketika sang suami melihat dirinya, suami merasa bahagia, ya, merasa tentram, merasa tenang. Ini di antara karakter wanita yang salihah. Seorang wanita yang pandai memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang suami. Idza nadhara ilaiha fi hayatiha wa fi manzariha wa fi syakliha wa fi libasiha. Ya, ketika suami melihat ya penampilannya, melihat yakni fisiknya, suami merasa bahagia ya dengan penampilan sang wanita tersebut. Wa an takuna mu'awwidatan li nafsiha ala ta'atihi wal istijabah li awamirihi bidun istinkafin aw istikbarin aw ta'alin. Dan hendaknya, kata penulis, seorang wanita, seorang istri membiasakan dirinya. Hendaknya seorang wanita membiasakan dirinya untuk senantiasa taat kepada suaminya, untuk senantiasa mengijabah perintah-perintah suaminya, ya, dengan tanpa penolakan, dengan tanpa kesombongan, dengan tanpa merasa tinggi dari seorang suami. Ya, jangan sampai ya ada perasaan ya seorang istri lebih tinggi dari suaminya. Jangan. Ya. Hendaknya seorang wanita senantiasa melatih jiwanya untuk berusaha taat kepada suaminya dalam perkara apapun. Ya, selama yang diperintahkan oleh suami adalah perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan agama, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seorang wanita senantiasa taat kepada seorang suami. Jangan merasa tinggi, ya. Jangan merasa lebih hebat dari seorang suami. Wal yata'ammal fi dzalika haditsan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya ya kita merenungkan dalam perkara ini satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa fi Sunanin Nasa'i. Itu hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nasa'i di dalam sunannya, min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pernah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyun nisa'i khairun, wahai Rasulullah, wanita apakah yang paling baik? Ya, siapakah wanita yang terbaik ya Rasulullah? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, allati tasurruhu idza nadhara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Kata
Kata Nabi yang mulia, wanita yang terbaik adalah wanita yang ketika suami melihatnya maka dia membahagiakan suaminya. Ya, ketika suami melihat sosok istrinya, maka suami merasa bahagia dengan memandangnya. Wa tuti'uhu idza amara. Wanita terbaik adalah seorang wanita yang senantiasa berusaha taat kepada suaminya ketika suami memerintahkan dirinya. Ya. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Dan wanita yang tidak membuat suaminya murka, ya. Wanita yang tidak membuat suaminya murka, ya, karena jiwanya atau karena hartanya. Wanita yang senantiasa berusaha untuk membahagiakan suaminya, yang senantiasa taat kepada suaminya, yang senantiasa tidak membuat murka suaminya. Ini wanita yang terbaik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahadhihi sifatuha min haitsul manzar wal hay'atu wasyaklu. Maka ini ya karakter wanita yang salihah. Dari sisi penampilannya, ya, ta'tani inayatan fa'iqatan bi hay'atiha wa manzariha amamahu wa kullama hadar. Ya, seorang wanita yang senantiasa berupaya untuk menampilkan yang terbaik di hadapan suaminya. Dalam masalah penampilan, dia berusaha menampilkan yang terbaik di hadapan suaminya. Ketika suaminya hadir, ya, di rumahnya, maka dia berusaha untuk menampilkan yang terbaik dari penampilannya. Wa aidan awamiruhu wa raghabatuhu wa hajatuhu takunu mahalal ihtimami wal inayah. Demikian pula kata penulis, ya, wanita yang salihah, istri yang salihah adalah istri yang senantiasa memperhatikan perintah-perintah suami, hajat-hajat suami, ya, senantiasa dia perhatikan. Ya, jangan sampai kita menyia-nyiakan hajat seorang suami. Ya, jangan sampai kita menyia-nyiakan perintah seorang suami. Wa minal umuril mu'sifah anna katsiran minan nisa la ta'rifu zinata wat tajammula illa idza aradat an takhruja minal bait wa tughadiruhu li huduri munasabatin ma aw ijtima'in ma aw nahwi dzalik. Di antara fenomena yang sangat disayangkan, kata penulis, yang terjadi di banyak, ya, kalangan para istri, di antara fenomena yang, ya, sangat disayangkan, bahwasanya banyak di antara wanita yang terkadang tidak mengetahui zina, ya, berhias atau bersolek, kecuali ketika dia mau keluar dari rumahnya, ya, ketika dia mau meninggalkan suaminya untuk menghadiri acara tertentu, mau kondangan, ya, ketika mau keluar rumah baru menampilkan penampilan yang terbaik, ya. Sebagian wanita seperti itu, ya, ketika ada suaminya tampilannya natural, alami, apa adanya, ya. Ketika mau keluar rumah baru dandan, ya, semaksimal mungkin. Nah, ini perkara yang keliru di dalam Islam. Ya, karena yang paling berhak melihat penampilan seorang wanita adalah suaminya. Ya. Maka di antara fenomena yang sangat menyedihkan adalah ketika banyak di antara wanita yang tidak tahu berhias, yang tidak tahu, ya, dandan, bersolek, kecuali ketika dia hendak keluar dari rumahnya, ya, untuk menghadiri acara tertentu di luar rumahnya. Amma fima yata'allaq bihaqqiz zauj idza dakhala fa talqahu bi thiyabin rithah wa bi raihatin ghairi tayyibah wa bi sya'rin sya'ithin wa bi sifatin tasudduhu anha wa taqta' min raghbatihi fiha. Ya. Adapun ketika
sang suami ada di rumahnya, ya, maka terkadang seorang istri tidak memiliki perhatian untuk mempercantik dirinya di hadapan suaminya. Ya. Terkadang ya sebagian wanita lebih memperhatikan penampilan ketika mau keluar rumah. Sedangkan ketika dia di dalam rumahnya bersama suaminya tampil apa adanya. Kata Syekh Abdul Razak, ketika suaminya datang, ya, terkadang suami datang disambut oleh istrinya pakaiannya apa adanya. Ya, pakaian ya yang dari pagi sampai malam gak ganti. Ya. Pakai buat tidur, pakai buat masak, pakai buat nyuci. Ya, sehingga aromanya macam-macam. Ya, manis asam asin dapat itu. Ya, suami dari aroma apa? Baju istrinya. Ya. Dia sambut suaminya dengan aroma yang kurang baik. Ya, penampilan rambut yang acak-acakan. Ya, dengan penampilan fisik yang membuat suaminya itu enggak menarik bagi suami. Ya. Thumma yufaji'uha annaha fi kulli marratin turidu an takhruj. Atau thumma yufaji' أنها في كل مرة تريد أن تخرج من البيت تخرج بزينة لا يحظى ولا بعشرها فأي رغبة تملأ قلب هذا الزوج تجاه من هذه صفتها. Ya, ketika suami ada di rumah tampilan apa adanya, tapi ketika dia mau meninggalkan suaminya mau keluar rumah, ya terkadang penampilannya luar biasa. Ya. Yang terkadang kata Syekh penampilannya di dalam rumahnya tidak lebih dari 1/10 ketika dia hendak keluar rumahnya. Ya. Maka bagaimana mungkin ya seorang suami berhasrat dengan istrinya kalau seandainya seperti itu kelakuannya, kalau seandainya karakternya seperti itu. Wa ayyu hubbin yaktanifu jawanihahu idza kana hadza sya'nuha ma'ahu. Bagaimana mungkin seorang suami yakni memiliki rasa cinta ya kepada istrinya ketika perbuatannya seperti itu, ketika karakternya seperti itu. Ya. Giliran ada suaminya nggak pernah bersolek, nggak pernah dandan, nggak pernah berhias, tampil apa adanya. Giliran mau keluar penampilannya luar biasa. Ya. Bagaimana mungkin seorang suami akan timbul rasa cinta dalam hatinya kalau dia punya karakter seperti itu. Wa hadza min dalail humqil mar'ah wa qillati aqliha fi tahqiqi kamalil haya az-zawjiyyah wa tahqiqi sumuwiha wa rif'atiha. Kata Syekh Abdul Razak, kalau ada wanita yang seperti itu, giliran mau keluar rumah, Masya Allah penampilannya luar biasa, dandanannya luar biasa. Giliran di dalam rumahnya sama suaminya nggak pernah berhias, nggak pernah mempercantik dirinya. Nah, ini menunjukkan kata Syekh akan kebodohan sang wanita itu. Ya, kalau ada yang seperti itu, wa hadza min dalail humqil mar'ah. Ini menunjukkan kebodohan sang wanita itu. Dan kurangnya akal yang dia miliki, ya, kurangnya kepandaian dia di dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga, dalam mewujudkan ya rumah tangga yang langgeng. Ya. Karena fitnah wanita luar biasa. Ya. Kita sadari atau tidak, ya kita hidup di zaman di mana fitnah wanita luar biasa. Ketika Nabi SAW mengisyaratkan, ma taraktu ba'di fitnatan adharu 'ala rijali minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan, kata Nabi, satu fitnah sepeninggalku yang lebih memudaratkan bagi laki-laki daripada fitnah wanita. Kalau seandainya seorang istri tidak pandai berhias di hadapan suaminya di dalam rumahnya, ya, maka besar ya kemungkinan ya suami sulit untuk menjaga pandangan matanya ketika dia keluar rumahnya. Illa man rahima rabbuh, kecuali seorang hamba yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah seorang istri yang pandai menjadi wasilah bagi suaminya dalam menjaga pandangan matanya. Ya.
dengan memuaskan hasrat suami di dalam rumahnya. Ya, jadilah seorang istri yang menjadi benteng bagi pandangan mata suaminya. Ya. Sehingga ketika suami keluar rumah, dia tidak berhasrat dengan wanita yang lainnya. Ya, dia cukup ya dengan kepuasannya dengan istrinya. Ya, jangan sampai kita membuka pintu-pintu keburukan. Ya, ketika seorang wanita tidak pandai berhias di dalam rumahnya untuk menampilkan yang terbaik di hadapan suaminya, ya, maka fitnah wanita di luar rumah itu sangat luar biasa. Ya. Makanya kata Syekh Abdul Razak, kalau seandainya ada seorang wanita yang dia hanya faham berhias ketika keluar dari rumahnya, sedangkan ketika dia di dalam rumahnya nggak pernah berhias untuk suaminya, ini tanda akan kebodohan dirinya dan tanda kedangkalan akalnya di dalam mempertahankan kehidupan rumah tangganya. Ya, karena suami punya hasrat, suami punya hawa nafsu, ya, punya hajat, ya, yang kalau seandainya tidak dia dapatkan di dalam rumah tangganya, terkadang dia mencari ya dengan cara-cara yang lain. Maka jadilah seorang wanita yang menjadi wasilah bagi suaminya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan menjadi istri yang justru membuka pintu-pintu keburukan bagi suaminya. Wallahu alam, ini yang bisa kita bahas di kesempatan sore hari ini. Akhwati fillah azakunallah, mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama bermanfaat untuk kita semuanya. Secara khusus bagi yang berbicara di hadapan antunna sekalian, apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan kurang karena kesalahan dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah